Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di catatan matematika. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai notasi sigma, khususnya induksi matematika. Jadi silakan mengikuti video ini dengan baik. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Selamat mengikuti. Notasi sigma. Kali ini kita akan belajar tentang notasi sigma bagian ketiga, yaitu tentang pembuktian induksi matematika. Pembuktian induksi matematika ini artinya adalah misal ada penjumlahan, kita diminta untuk membuktikan apakah penjumlahan tersebut memiliki rumus yang telah ditentukan pada soal. Dalam induksi nanti ada 3 tahap. Tahap yang pertama, maksudnya fungsinya nanti kita isi n sama dengan 1, kita anggap S1 benar. Yang kedua, n-nya nanti kita ganti K, maka SK juga dianggap benar. Begitu pula yang ketiga. Yang ketiga itu n-nya nanti kita ganti K plus 1, maka SK plus 1 itu benar. Pada dasarnya, induksi matematika ini kalian hanya perlu merubah n menjadi 1, menjadi K, dan K plus 1. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contohnya saja. Yang pertama, saya punya 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah titik-titik-titik ditambah 4n min 1 sama dengan 2n kuadrat ditambah n untuk semua bilangan asli n. Oke. Yang pertama, tahap pertama akan ditunjukkan bahwa n sama dengan 1. Kita ambil fungsi yang paling belakang, apakah sama dengan fungsi sebelah kanannya. Jadi langsung kita tulis dulu 4n min 1 sama dengan 2n kuadrat plus n. Akan ditunjukkan n sama dengan 1, maka semua n kita ganti 1, sehingga 4 dikali 1 dikurangi 1 sama dengan 2 dikali 1 dikuadratkan ditambah 1. Kemudian 4 dikurangi 1 sama dengan 2 ditambah 1. Kemudian 3 sama dengan 3. Jadi benar. Kita kasih keterangan benar. Sehingga kesimpulannya adalah maka S1 itu benar. 2. Anggap benar untuk n sama dengan K. Jadi semua n kita ganti K. Untuk lebih mudahnya saya tulis dari awal ya soalnya. Untuk pernyataan tahap 2 ini kita anggap benar. Ini jadi kita anggap benar, benar. Jadi kesimpulan yang kedua itu Sn benar untuk n sama dengan K. Yang ketiga akan dibuktikan bahwa n sama dengan K plus 1. Caranya, untuk tahap yang ketiga kita tulis dulu persamaan yang kedua. Gini ya, sama dengan itu 2K kuadrat plus K. Nah, setelah ini sebelah kanan dan kirinya kita tambahkan K plus 1. Jadi di sini kita tambahin 4 dikalikan K plus 1 dikurangi 1. Seperti contohnya, seperti atasnya. Jadi K ini kita tambah K plus 1. Kalau sebelah kiri ditambah K plus 1, yang kanan juga kita tambah K plus 1. 4 dikalikan K plus 1 dikurangi 1. Seperti ini. Nah, biar lebih jelas, saya beri tanda yang ini sama yang ini itu adalah salinan dari tahap kedua. Sedangkan yang biru ini adalah syarat kedua, yaitu n plus 1-nya. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, setelah kalian peroleh ini dari tahap kedua dan ini tambahan di tahap ketiga, kemudian kita olah bagian kanan. Bagaimana caranya berubah bentuk seperti tahap kedua.
tetapi K-nya nanti berubah menjadi 2K plus 1 dikuadratkan plus K plus 1. Jadi menyesuaikan saja ya. Jadi kalau misal di sini 3K pangkat 3 ya nanti berubah menjadi 3K plus 1 pangkat 3 dan seterusnya. Langsung saja 2K kuadrat ditambah K ditambah 4K plus 1 dikurangi 1. Ini sama saja 2K kuadrat plus K ditambah 4K plus 4 min 1. Nah, kemudian ini kita rubah 2K kuadrat, kemudian 4K nya kita majukan ke depan plus 4K, kemudian 4 dikurangi 1 3, tapi saya mau tulisnya 2, kemudian sisanya K plus 1. Perhatikan, bentuk ini sama bentuk ini hasilnya sama, tetapi yang ini lebih saya jabarkan. Lihat ya, 2K pangkat 2, di sini 2K pangkat 2, 4K, 4K, ini K, sini juga K, 4 min 1, 3, di sini 2 ditambah 1 juga 3, jadi sama saja. Kemudian, fokus ke ini, 2-nya kita keluarkan, sehingga 2 kalikan K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 ditambah K ditambah 1. Sudah? Dari sini semoga jelas. Sehingga kita peroleh faktor dari K kuadrat plus 2K plus 1 ini berapa? Ingat faktor ya, materi faktor. Sehingga K plus 1 dikuadratkan ditambah K plus 1. Nah, K dikuadratkan K kuadrat, 2 kali K kali 1, 2K, 1 dikuadratkan 1. Oke. Perhatikan, dari ini ke sini sama kan? Ini hanya dikuadratkan. Jadi, saya tidak merubah apapun, tetapi hanya memodifikasi sedikit dengan logika agar bentuknya mirip gitu sama apa yang kita cari. Nah, sedikit susahnya di induksi adalah bagian di sini. Kita harus sedikit mengotak-atik menggunakan logika dan dipastikan logika kita jalan. Jadi yang kita cari ini kan, maka kalau sama berarti benar. Terbukti. Jadi SN terbukti untuk N sama dengan K plus 1. Kita perhatikan lagi, kita diminta untuk membuktikan bahwa N sama dengan K plus 1. Ternyata apabila kita substitusikan sama, semua bilangan penjumlahan ini sama dengan 2K plus 1 atau 2N plus 1. Contoh berikutnya agar lebih jelas. Perhatikan contoh yang kedua. Dengan menggunakan induksi matematika, buktikan bahwa 7 pangkat N min 1 habis dibagi 6. Ingat, tahap yang pertama, harus urut ya tahapnya, biar jelas. Tahap pertama, untuk N sama dengan 1, maka 7 pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 6. 7 pangkat 1, 7 dikurangi 1, 6. Maka S1 benar. Jadi, S1 sama dengan S1 benar. Tahap yang kedua, untuk N sama dengan K, maka 7 pangkat K min 1 sama dengan 6P. Nah, ini bisa ditulis 6P, maksudnya hasilnya adalah kelipatan 6. Misal K-nya kita isi 1, maka hasilnya adalah 7 pangkat 1 dikurangi 1, 6. Di sini sama dengan 6 kali 1. Misal di sini saya K-nya 2. 7 kuadrat berapa? 49. 49 dikurangi 1, 48. 6 kali berapa biar hasilnya 48? Sama dengan dikali 8, maka P-nya 8. Seperti itu ya. Jadi kita tulis 6P dengan P bilangan asli.
dengan P bilangan asli. Bilangan asli. Kemudian yang ketiga, tahap yang ketiga, untuk N sama dengan K plus 1. Nah, maka sama seperti sebelumnya, bagaimana persamaan ini bisa habis dibagi 6? Kita lihat tahap kedua. Tahap kedua itu kan sama dengan 7 pangkat K min 1 ya. Ini bisa dirubah menjadi 7 pangkat K dikalikan 7 pangkat 1 dikurangi 1. Iya kan? Ingat bahwa eksponensial 7 pangkat K dikalikan 7 pangkat 1 itu sama dengan 7 pangkat K. Seperti itu. Sehingga sekarang setelah ini bagaimana caranya agar menjadikan 7 pangkat K min 1 itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Perhatikan, 1 ini kan tidak mengandung 7, maka kita tambahkan dan kurangkan angka yang sama dengan tujuan nanti kita memperoleh 6P ya, sehingga seperti ini. Nah, kita tambahkan dan kurangkan angka yang sama. Jadi min 7 ditambah 7 itu kan sama aja 0, jadi tidak mempengaruhi 7 pangkat K min 1 ya kan, sehingga saya tuliskan di sini 7 pangkat K dikali 7 pangkat 1 dikurangi 7 ditambah 6. Kenapa 6? Ini 7-nya, min 7 ini kita tulis tetap. 1 ditambah 7 itu sama dengan 6. Logika, sekali lagi logikanya harus jalan pelan-pelan tapi pasti. Oke, maka diperoleh, saya tulis ulang di sini. Jadi 7 pangkat K dikalikan 7 pangkat 1 dikurangi 7 ditambah 6 itu sama dengan, yang ini kita operasikan dulu ya. Jadi 7 dikalikan 7 pangkat K dikurangi 1 ditambah 6. Nih, jadi 7 dikalikan 7 pangkat K sama dengan 7 dikali 7 pangkat 1. 7 dikalikan min 1 min 7 ditambah 6. Sini tambah 6. Sama dengan, ingat 7 pangkat K min 1 itu apa tadi? 6P. Jadi sama saja 7 dikalikan 6P ditambah 6. Oke. Sama dengan, ini ada 6, ini sama 6. 6-nya kita keluarkan. Jadi 6 dikalikan 7P ditambah 1. Kita cek. 6 kalikan 7P, 7 kalikan 6P. Oh, kalau enggak sini saya tulis dulu. Sama dengan 6 dikalikan 7P ditambah 6. Nah, kan komutatif, sama saja bisa dibolak-balik. Sehingga diperoleh ini 6 dikalikan 7P plus 1. Jadi berapapun angka P-nya, kalau dibagi pasti dia habis dibagi 6. Mau P-nya 1000, mau P-nya 1001, mau P-nya 5000 atau P-nya negatif pun pasti jawabannya dia habis dibagi kelipatan 6. Maka jadi terbukti bahwa 6 kalikan 7P plus 1 itu habis dibagi 6. Habis dibagi 6. Pada induksi matematik ini, kuncinya adalah cara mengerjakannya. Yang pertama, kita harus buat N sama dengan 1. Sudah? Kalau yang kedua, kita harus buat N sama dengan K. Kalau ketemu bilangan kelipatan, maka menjadi ditambah aja 6P, 4P, atau 8P gitu ya. Terus, dan P-nya itu suatu bilangan asli, dengan syarat bilangan asli. Dan yang ketiga, itu adalah N sama dengan K plus 1.